Perkenalkan, nama saya Fitri Alivia dari kelas 1A Teknik Pertambangan, mata kuliah pengantar geologi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pergerakan lempeng bumi atau benua dari awal sejak masih menyatu hingga sekarang terpisah. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan apa itu lempeng bumi. Lempeng bumi ialah bagian dari litosfer sebagai lapisan terluar dari permukaan bumi yang mempunyai struktur padat serta keras, terdiri atas berbagai batuan dan tanah. Lempeng-lempeng tersebut terletak di atas lapisan mantel bumi yang masanya yaitu lava, sehingga strukturnya lebih cair serta kental. Lempeng bumi terpecah menjadi beberapa pecahan serta selalu bergerak ke arah tertentu akibat adanya konveksi fluida. Pergerakan molekul-molekul dari massa cair dan gas dari lapisan mantel bumi. Baiklah, kita akan memasuki tentang teori-teori pembentukan lempeng bumi. 1. Teori kontraksi dan pemuaian. Teori ini pada awalnya dicetuskan oleh Descartes 1596-1650, lalu didukung oleh James Dana 1847 dan Elie de Bauman 1852. Descartes menyebutkan bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari massa ke massa karena disebabkan oleh pendinginan. Akibat dari proses penyusutan tersebut, permukaan bumi mengkerut serta berbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan daratan. Analogi teori berasal dari kulit buah apel yang mengering. Dari teori ini bisa dijelaskan tentang proses terbentuknya lipatan pada permukaan bumi. Tapi teori ini belum bisa menjelaskan proses terbentuknya daerah-daerah tekanan. Teori dua benua. Teori ini yang dikemukakan oleh Edward Joyce pada tahun 1884 tersebut menyebutkan bahwa bumi ini pada awalnya terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di bagian kutub utara dan Gondwana pada bagian kutub selatan. Kedua benua tersebut terus mengalami pergerakan ke arah ekuator bumi sampai pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Disebutkanlah Laurasia terpecah menjadi benua Asia, Eropa, serta Amerika Utara. Sementara Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, serta Amerika Selatan. Teori pengapungan benua. Pada tahun 1912, Alfred Wegener mencetuskan teori pengapungan benua tersebut. Dia menyebutkan bahwa pada awalnya hanya ada satu benua yang sangat besar di muka bumi, yang disebut Pangea. Lalu Pangea tersebut terpecah menjadi terus mengalami perubahan lewat pergerakan dasar laut. Gerakan sentrifugal dari rotasi bumi menyebabkan pecahan-pecahan Pangea itu bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori tersebut didukung dengan bukti-bukti bahwa ada kesamaan garis pantai batuan serta fosil antara Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur. Teori konveksi tersebut pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1927, lalu dikembangkan oleh Henry H. Hess dan Robert Diez. Teori tersebut menyebutkan bahwa ada arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Saat arus konveksi tersebut membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian punggung tengah samudra, akan menyebabkan lava itu membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser serta menggantikan kulit bumi yang lama. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa ada bagian Mid-Oceanic Ridge itu sendiri, seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Selain itu, berdasarkan suatu penelitian tentang umur laut pun dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, serta umur batuan-batuan yang semakin tua. Yang terakhir, teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Tojo Wilson sekitar tahun 1965. Teori ini menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang ada di atas lapisan astenosfer, serta lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi tersebut selalu bergerak disebabkan adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer.
Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.